Man of Love. Dan pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar mengenai forgiveness, pengampunan. Kenapa pengampunan itu kita terus-menerus perlu diingatkan, perlu kita sama-sama belajar. Karena sebetulnya bagi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, pengampunan itu seharusnya mudah. Pengampunan itu seharusnya kita tinggal melepaskan pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Tadi Pak Jenny menyampaikan dengan sangat baik, Tuhan tutup dengan semua sudah selesai. Lalu ada kata-kata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka lakukan. Seperti saya dan saudara, kita sebenarnya tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan mengampuni kita seutuhnya, sepenuhnya. Dan gak sedikit, ada beberapa saya melihat dan membuat saya cukup sedih di beberapa bulan terakhir ini. Karena saya melihat ada sahabat-sahabat pelayanan saya, mereka tidak berdamai dengan teman pelayanan, dengan rekan pelayanan. Mereka tidak menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar pelayan. Tetapi mereka masih bisa untuk melayani. Padahal firman Tuhan katakan, kalau perdamaian itu, di dalamnya ada pengampunan, tergantung padamu. Lakukanlah itu. Kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kita mengejar perdamaian dengan semua orang, tanpa kita melepaskan pengampunan atau kita menerima pengampunan dari orang lain atas kesalahan kita, maka kita gak pernah bisa melihat Tuhan. Lalu kalau perselisihan itu belum diselesaikan dengan baik dan kita melayani, sedih bagi setiap kita kalau kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik. Jadi pengampunan ini terus menerus harus diingatkan. Maka Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, ampunilah mereka, ampunilah saya Tuhan, ampunilah kesalahanku seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Itu adalah doa yang setiap hari dan Tuhan mengingatkan kita. So, berikan waktu kita pada pagi hari ini untuk betul-betul mau dibentuk oleh firman Tuhan, kita mau ditegur. Dan biarlah pada hari ini waktu kita merayakan bagaimana Roh Kudus dicurahkan buat setiap saya dan saudara, itu memampukan kita untuk menjadi man of love. Orang-orang yang penuh dengan pengampunan, memberikan pengampunan bagi banyak orang, bagi orang-orang yang mungkin melukai kita, orang-orang yang memperlakukan kita secara tidak adil, orang-orang yang meremehkan kita, melakukan kita dengan seenaknya. Tapi ada kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk memampukan kita. Sekali lagi kita berdoa, kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Tuhan, kami berikan tanah yang baik, tanah yang subur. Biar firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan, berakar, bertumbuh. Kami mau mendengarkannya, memperkatakannya, merenungkannya, dan kami terima Tuhan pembentukan teguran dari Tuhan. Biar firman itu bertumbuh, berbuah lebat Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang dan tentu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus, karena kami murid-murid-Mu, anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pengampunan itu dampaknya sangat luar biasa. Pemulihan, dan kalau kita ingat seorang wanita Samaria waktu mencari air, mau menimba air di sumur Yakub, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Di situ diterima oleh Tuhan Yesus. Ada penerimaan akan masa lalunya, akan masa kelamnya, akan pelanggarannya, akan kesalahannya. Diterima, diampuni oleh Tuhan Yesus. Dampaknya apa? Wanita Samaria itu meninggalkan tempayannya loh. Padahal dia tadi cari minum. Cari air untuk diminum. Tetapi ketika dia diampuni oleh Tuhan Yesus, dia menerima pengampunan yang luar biasa. Dia tinggalkan tempayannya dan dia langsung meninggalkan Tuhan Yesus. Dia berlari. Dan dia menjadi penginjil yang pertama. Dia memberitakan tentang Kristus bagi orang-orang di kampungnya. Pengampunan memulihkan dan memberikan energi, memberikan pengutusan, memberikan kekuatan kepada Petrus. Dia menyangkal Tuhan Yesus setelah 3 kali. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku.
3 kali Tuhan Yesus bertanya, itu seperti Tuhan Yesus ingin menghapus, memberitahukan kepada Petrus bahwa kesalahannya waktu menyangkal Tuhan 3 kali. Itu sama Tuhan ditutup dengan mempertanyakan, memberikan pertanyaan kasih kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertama Tuhan tanya, apakah Petrus, apakah engkau agapo kepada aku? Apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan, dengan tingkat kasih yang paling tinggi. Pertanyaan kedua masih dengan agapo. Tapi pertanyaan ketiga, Tuhan tahu Petrus hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih filio. Tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan menerima kita. Dia mengasihi kita. Dan lihat, setelah itu Petrus menjadi rasul yang sangat luar biasa. Amin. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Dia bertobat mungkin pada orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Tetapi lihat, orang yang sudah diampuni Tuhan, menerima pengampunan seutuhnya. Total pengampunan dan dipulihkan. Menjadi orang yang siap diutus dan sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkal kembali. Dia tidak menyangkal Tuhan Yesus lagi dan dia mengikut Yesus selamanya. Amin. Pengampunan itu begitu penting. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, sebagai man of love, kita menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Efesus 5 ayat yang pertama. Therefore be imitators of God, as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Jadilah yang menyerupai atau meniru Tuhan. Imitators. Imitators ini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata mimetai. Betul aja Janjan ya. Harus tanya sama Pastor Janjan kalau ada bahasa Yunani gitu. Tapi sangat menarik karena mimetai itu artinya adalah mengimitasikan atau menirukan dan mimics. Jadi menirukan, mimics. Ingin serupa gitu. Berapa banyak kita kalau kita lagi ngikutin orang, baik itu tone suaranya, cara berbicaranya, gayanya, kemudian gesturnya dan juga mimik wajahnya, kita berusaha menyerupai. Dan kalau ada teman kita yang bisa serupa, wah itu kita aplaus banget. Karena memang perlu proses, bisa dikatakan perlu usaha, perlu upaya untuk menyerupai. Tetapi yang luar biasa di sini, dari firman Tuhan di Efesus 5:1 ini, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita gak berusaha untuk menyerupai Tuhan. Kak Oji sampaikan waktu itu, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan anaknya, dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan itu sudah tinggal dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Berarti ada dan hari ini kita merayakan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Kristus yang memampukan kita untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Mengimitasi Tuhan kita, menjadi sama karakternya dengan karakter Kristus. Dan di sini dikatakan and walk in love. Bulan ini man of love. Kita berjalan di dalam kasih. Dalam kehidupan kita gak bisa perjalanan hidup kita tanpa kasih Tuhan. Dan dalam perjalanan walk in love itu, kita mendisplay kasih Tuhan kepada banyak orang. Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita. Kepada keluarga kita di komunitas. Kepada keluarga kita di gereja ini. Dimanapun kita ada, di tempat bekerja kita walk in love. Nah, untuk mengimitasi, menyerupai, ingin sama dengan Tuhan, mengimitasi Tuhan kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 berarti dalam hal apa Tuhan minta kita untuk serupa dengan Tuhan? Adalah dalam hal kasih. Amin. Dalam hal Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saya dan saudara, kepada dunia ini. Seperti itulah Tuhan ingin kita serupa dengan Tuhan dalam hal saling mengasihi. Dan bentuk kasih yang paling tinggi, manifestasi kasih yang tertinggi, kita bisa belajar dari Kolose 3 ayat Efesus 4 ayat 32, maaf. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, berarti ini suatu keharmonisan ya, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami, telah mengampuni kamu. Ketika Tuhan telah mengampuni kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita, hal yang sama Tuhan minta kita lakukan kepada orang lain. Kepada suami, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada rekan bisnis kita, kepada karyawan kita. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, itu gak bisa dilepaskan. Maka ada kata dan. Karena kasih mesra itu, keharmonisan itu bisa didapatkan waktu kita saling mengampuni. Dan apa yang didemonstrasikan Tuhan Yesus waktu tadi Pak Jenry memberkati kita dengan perkataan 7 perkataan Tuhan Yesus. Dia sedang mendemonstrasikan kasih yang paling sempurna. Kasih yang paling sempurna itu melenyapkan semua ketakutan. Ketakutan dosa, ketakutan maut, sakit penyakit. Maka Tuhan katakan semua sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan sedang mendemonstrasikan pengampunan. Amin. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan ingin keserupaan kita dengan Tuhan dalam hal kasih yang tertinggi adalah ketika kita melepas pengampunan atau forgiveness. Bagi beberapa orang ketika membaca ini, ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Bagi beberapa orang, saya mendengar ada sebuah pengajaran ini, mengampuni is a choice. Tetapi saya tidak setuju dengan itu. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Mengampuni adalah kehendaknya dalam hidup saya dan saudara, bukan pilihan. Karena kita sudah diampuni, jadi sebenarnya kita gak ada pilihan. Karena kita sudah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan, kita tidak layak, makanya namanya grace, gratia. Kita mengampuni orang lain, itu sebuah perintah dari Tuhan. Maka man of love itu gak bisa dilepaskan dari saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin. Katakan saling mengasihi, saling mengampuni. Sekali lagi, saling mengasihi, saling mengampuni. Begitu dahsyat. Pengampunan itu begitu penting dalam hidup saya dan saudara. Nah, Matius 6 ayat 14 sampai 15 ini firman yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Berarti bisa kita katakan ini adalah pre-cross, sebelum disalibkan. Dikatakan sama Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Beberapa orang menggunakan firman Tuhan ini mengatakan bahwa forgiveness atau pengampunan is a choice. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini tidak berkata bahwa pengampunan itu ada pilihan. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Hubungan kita sama Tuhan itu ternyata dipengaruhi bagaimana hubungan kita sama orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Ternyata firman Tuhan ini mengatakan seberapa dampak buruknya kalau hubungan kita sama orang, perselisihan kita gak selesaikan, kita gak menyelesaikan perdamaian, gak mencari jalan perdamaian, kita tidak mengampuni atau kita
di satu sisi juga tidak minta ampun, tidak minta maaf kepada orang yang kita lukai, maka sebetulnya gini, firman Tuhan ini mengatakan ada masalah ketika kita punya masalah dengan sesama kita, dengan pengampunan, kita tidak melakukan saling mengampuni, ada masalah hubungan kita sama Tuhan. Pengampunan Tuhan beri secara gratis. Kita nggak layak mendapatkannya, tapi Tuhan berikan dengan gratis. Tetapi waktu menjaga hubungan kita sama Tuhan, ternyata semudah itu kita merusaknya. Firman Tuhan ini mengatakan, meskipun kita di dalam Tuhan, mau pelayanan sebegitu hebat, mau hamba Tuhan yang diurapi, ketika kita tidak mengampuni, anggaplah kita nggak bikin salah, tapi kita yang menjadi korban. Tetapi kita tidak mengampuni, maka firman Tuhan ini mengatakan hubungan kita sama Tuhan punya masalah. Jadi betapa pentingnya saling mengampuni, atau buat anak-anak Tuhan kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang buat kita berat, menyakitkan, melukai kita sangat dalam. Tetapi tetap firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Maka pengampunan itu adalah perintah Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu pentingnya pengampunan kepada sesama itu mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Apa yang kita lakukan di vertikal ini mempengaruhi hubungan horizontal kita sama Tuhan. Amin. Maka salib itu, lihat, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Karena pengampunan kita terima dari Tuhan, tetapi Tuhan juga minta kita, memerintahkan kita, ampunilah sesamamu manusia. Begitu dahsyatnya pengampunan, begitu berkuasanya pengampunan, so powerful, there's a power in forgiveness. Kita mau sama-sama melihat kesepakatan yang didasari pengampunan itu sangat berkuasa. Kita bisa gunakan ini dalam keluarga kita. Kita bisa gunakan ini dalam persahabatan kita. Kita bisa gunakan ini dalam bisnis kita, berpartner. Kita bisa gunakan ini dalam kehidupan kita berjemaat. Berkomunitas di komsel kita yang kecil. Kesepakatan yang didasari pengampunan sangat berkuasa. Kenapa? Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nanti saya akan lanjutkan ke ayat 20, tapi kita berhenti sejenak di ayat 19. Tidak pernah ada kesepakatan tanpa sebuah keharmonisan atau kepercayaan. Bagaimana dua kubu, dua orang, dua pihak itu bisa sepakat, dan sepakat ini berarti ada perjanjian. Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam apapun. Nah, firman Tuhan ini kenapa saya kasih gambar itu suami dan istri. Karena firman Tuhan ini sangat dekat dan ini ditujukan yang paling besar itu buat keluarga. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini berbicara untuk suami dan istri. Ini bisa dipakai untuk rekan pelayanan kita, rekan bisnis kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, karena saya rindu semua keluarga-keluarga di UCC ini betul-betul menjadi man of love, perpanjangan kasih Tuhan, menjadi display kasihnya Tuhan bagi dunia ini. Bagaimana kesepakatan antara suami dan istri itu bisa jalan mulus, harmonis, dan tetap ada kesepakatan kalau tidak ada saling mengampuni dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan suami istri. Bapak kepada anak, anak kepada bapak. Firman Tuhan ini jelas, ini paling memfokuskan kepada hubungan di keluarga. Nggak ada perjanjian yang dibuat untuk kata sepakat kalau tidak ada rekonsiliasi.
nggak ada rekonsiliasi kalau tidak ada sifat saling mengampuni. Maka ketika saya pemberkatan pernikahan waktu itu, ada Father Cornelius Wing hadir, Pastor Daniel Alexander hadir, dan beberapa hamba Tuhan. Saya ingat banyak pesan yang disampaikan. Tapi ada satu pesan yang saya cukup heran karena disampaikan begini. Adon sama Joyce, dalam pernikahan kalian hanya satu yang gak boleh habis. Harusnya banyak, tapi diingatkan itu satu. Karena mungkin tahu, mungkin perjalanan kehidupan pernikahan itu betul-betul. Karena waktu itu kami memutuskan menikah, mungkin semua orang yang hadir di sini sebelum menikah tahu bagaimana beratnya pernikahan. Jadi hamba Tuhan semua waktu itu memberikan pesan kepada saya dan Joyce adalah, yang gak boleh habis di dalam pernikahan kalian, pernikahan saya dan Joyce adalah pengampunan. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Dan itu menyertai saya dan Joyce dalam perjalanan pernikahan kami yang jujur gak mudah. Kadang-kadang perdebatan itu sering terjadi dalam perjalanan pernikahan kami. Bisa-bisa pertengkaran kecil hanya masalah kecil, tapi kemudian jadi masalah besar. Dan saya ingat itu. Gak boleh pernah habis pengampunan dalam kehidupan pernikahan kami. Jadi jujur, kami bisa bertengkar hebat. Maafkan kami, saya akui itu. Saya juga curhat sama Ji Chen Chen ya. Konseling sama Ji Chen Chen. Kami bisa cerita. Tapi ada satu hal yang sebelum matahari itu terbenam, mau sehebat apapun, kami selalu mengampuni. Joyce ketika bertengkar sama saya bisa menangis. Saya bisa melukai Joyce. Tetapi kita berdua sepakat. Karena kami dibentuk besi menajamkan besi. Joyce yang mempertajam saya. Dan gesekan itu gak enak. Maka pengampunan gak pernah habis. Saya bersyukur untuk pesan Tuhan itu. Nah yang luar biasa. Kalau suami istri itu sepakat. Lihat, powerful banget. Minta apa saja maka akan dikabulkan oleh Tuhan. Dari kata sepakat itu, dari apa? Dari pengampunan yang gak pernah habis. Dari pengampunan yang kalau yang jenis ini aku masih bisa ampuni. Maaf, saya sudah menyiapkan diri saya. Tapi saya percaya kami semua dalam penyertaan Tuhan. Suatu ketika, andai pernikahan kami tidak baik dan istilahnya salah satu kami terluka. Kami sudah sepakat, kami akan mengampuni. Karena Matius 18 ayat 19-20 ini. Ada kesepakatan yang Tuhan hargai apa yang kita minta. Bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan kita, bagi keluarga kita. Kalau saya dan Joy sepakat, kalau saudara-saudaraku sepakat, suami dan istri, rekan-rekan bisnis sepakat, Tuhan kabulkan. Ini janji Tuhan. Amin. Dalam ayat ke-20. Kalau tadi gambarnya suami istri yang harmonis ya. Ini kira-kira gambar kalau saya lah sebagai contoh ketika kami berdebat, kami berbeda pendapat. Atau kalau kita merendahkan hati, kadang-kadang kita seperti ini ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Lagi berantem. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya ini luar biasa gak? Keberadaan Tuhan dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita bersama rekan-rekan bisnis kita, itu ternyata tergantung dari kesepakatan kita, keharmonisan kita. Ada gak saling mengampuni? Karena setiap kita bisa bikin salah ambil keputusan. Tetapi sini dikatakan sebab 2 atau 3 orang berkumpul, ada papa, ada mama, ada anak-anak, atau mungkin kita bisa pakai dalam rekan-rekan bisnis.
dalam gereja Tuhan di UCC di tempat ini. Berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti keberadaan Tuhan di keluarga kita, keberadaan Tuhan dalam pekerjaan, tempat bisnis kita, itu tergantung dari ada tidaknya pengampunan dalam keluarga kita, ada tidaknya pengampunan dalam kehidupan bisnis kita, pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Yang tadi saya sampaikan, saya sangat sedih karena saya sempat bertanya sama teman saya, kenapa kamu tidak mengampuni dia? Ini teman pelayanan saya. Why? Karena saya lihat kamu masih melayani. Why? Follow, unfollow. Tegur, dekat, kemudian tidak menegur, bertemu di satu pelayanan yang sama. Tetapi masih bisa melayani. Bisa nggak suami istri berantem, kemudian habis berantem belum diselesaikan, kita berdua bersama-sama untuk makan? Gak bisa. Saya pernah hubungannya tidak baik dengan Joyce waktu itu, ada perdebatan dan belum diselesaikan, mau makan siang. Kita berdua masing-masing. Karena gak nyaman, ada perselisihan terus kita berdua sama-sama. Waktu saya membaca ini, ternyata gini, keberadaan Tuhan, kalau saya dan Joyce itu gak menyelesaikan masalah itu, kayaknya gak ada. Iblis jelas gak bisa mengusir Tuhan dari kehidupan keluarga kita. Keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Tetapi ternyata yang bisa membuat Tuhan pergi dari keluarga kita, itu yang kita lakukan karena tidak ada pengampunan. Karena Tuhan katakan gini, 2-3 orang berkumpul tetapi kita gak sepakat, berarti gak di dalam nama Tuhan. Maka berarti katakan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Harus ada kesepakatan, dan kesepakatan itu luar biasa, dahsyat. Amin. Pengampunan itu penting. Waktu ada pengampunan yang tidak pernah habis, ada keharmonisan, ada kesepakatan, berjalan beriringan, meskipun tadinya bergesekan, meskipun tadinya berbeda pendapat, tetap satu dalam kasih Tuhan. Karena apa? Ada otoritas Tuhan yang tetap menjagai kita. Tetapi lihat, kalau masalah di rumah tangga kita nggak dibereskan, kita biarkan sampai matahari terbenam kita nggak beresin, sampai besoknya berbulan-bulan lalu maaf kita tidurnya terpisah segala macam, pisah rumah segala macam, itu nggak dibereskan. Jelas Tuhan Yesus nggak berkenan dan Tuhan nggak ada di tengah-tengah keluarga saya dan saudara. So, para suami, para istri, dengarkan ini. Nggak boleh pernah habis pengampunan di rumah tangga kita. Anak-anak, ingatkan papa mama supaya mereka saling mengampuni. Anak-anak, ampuni papamu. Papa mama, ampuni anak-anak. Supaya apa? Tuhan Yesus tetap di tengah-tengah kita. Otoritasnya, kasihnya menjaga keluarga kita. Amin. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tuhan rindu para suami, para istri, khususnya para suami imam, para imam keluarga. Waktu kita berdoa itu menadahkan tangan itu dengan tangan yang suci. Tangan yang suci, ada penjelasan di bawahnya. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Makanya waktu saya berdebat sama Joyce, melukai hati Joyce, berdoa makan saja gak bisa. Gak bisa jadi orang munafik. Doa yuk. Saya belum minta maaf sama Joyce, gak bisa. Atau Joyce belum mengampuni saya, memaafkan saya, gak bisa. Seorang imam harus menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Doa orang benar besar kuasanya. Lahir dari pengampunan yang gak pernah habis. Luar biasanya di sini bukan, saya tahu kalau pendoa itu banyak perempuan ya cincin-cincinnya. Tapi Tuhan tuh tulis laki-laki loh. Jadi harusnya pendoa syafaat tuh juga laki-laki juga banyak. Nanti daftar ya sama Bro Calvin atau Bro Irwan untuk
laki-laki berdua syafaat sama-sama. Kita harus menjaga pengampunan di rumah tangga saya dan saudara. Di keluarga kita gak pernah habis. Amin. Nah, kalau sebegitu penting pengampunan itu, saudara-saudara terkasih, kenapa sih? Ya maaf gitu. Saya tahu setiap kita punya perjuangan masing-masing, punya latar belakang yang berbeda. Kadang Joy suka mengatakan, ya kamu tuh dari Jawa gitu. Kamu kalau diinjek kakinya juga, aduh sakit kakiku. Kamu tuh sumbunya panjang. Kalau saya kan dari timur. Terus tahu nggak papa mama itu dulu mengajari dengan keras gitu. Pagi-pagi udah dibangunin semua untuk beresin rumah. Kalau kita bikin kesalahan mungkin ikat pinggang tuh bisa main gitu. Saya nggak ngerti main tuh gimana. Iya aku pernah dipukul pakai ikat pinggang. Tapi memang di keluarga saya itu nggak pernah sekalipun ya bapak sama ibu saya itu berkata-kata yang tone-nya tinggi gitu ya. Marah dengan kata-kata kasar. Nggak pernah. Memang yang jauh banget gitu ya. Nah kadang-kadang kami suka berbeda pendapat di situ. Karena kita beda latar belakang, beda suku segala macam. Dan beberapa orang mengatakan untuk satu kejadian yang melukai atau nggak sesuai sama harapan saya, maka respon orang berbeda-beda. Sehingga mungkin saya jadi kayak gampang untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Lalu Joyce merasa, tar, butuh waktu. Kalau saya bikin salah, terus saya langsung minta maaf. Justru nggak semudah itu. Saya tahu saya salah, oke, kamu butuh waktu, oke gitu. Nah, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Yang pertama, kita lupa sudah diampuni. Jawabannya itu. Saya bersyukur termasuk orang yang mudah mengampuni. Mudah melepaskan pengampunan. Karena saya tahu itu bukan dari kekuatan saya sendiri. Dan saya ingat saya sudah diampuni Tuhan dari kesalahan saya, pelanggaran saya yang begitu banyak. Kita mau belajar dari Matius 18 ayat 23 sampai 35, agak panjang. Tetapi ini perlu disampaikan supaya kita diingatkan kenapa pengampunan itu diingatkan setiap hari. Karena itulah yang Tuhan kehendaki buat saya dan saudara saling mengampuni. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Waktu saya browsing, kalau 10.000 talenta di zaman-zaman sekarang itu berapa sih? Ternyata sekitar $1 billion. Jadi banyak banget ya. Hambanya ini punya hutang yang sangat banyak. Ayat berikutnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Sebenarnya sudah ada hukumannya. Dia dan anak istrinya dijual supaya hutangnya, sebetulnya mungkin gak bisa membayar hutangnya. Tapi paling tidak itu yang terbaik. Yang bisa menggantikan hutangnya yang gak bisa dibayar. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Karena belas kasihan. Tetapi ketika hamba itu keluar, jadi punya hutang banyak, sudah dihapus hutangnya, artinya sudah diberikan pengampunan, karena gak mampu bayar, lalu belas kasihan Tuhan itu tercurah buat saya dan saudara, kita diampuni, tetapi lihat kemudian perumpamaannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya melakukan hal yang sama. Mengemis sebuah pengampunan, permintaan maaf. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, yaitu kepada raja. Ya, kepada raja yang tadi mengampuni orang yang punya hutang yang gak bisa bayar. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Sampai di sini. Kalau kita tidak mengampuni, kita adalah hamba yang jahat. Mau seberapapun hebat pelayanan kita, seberapapun lama saat teduh kita, seberapa lama kita memperdalam, menelaah penelaahan Alkitab, firman Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mengampuni siapa saja yang ada dalam hidup kita adalah hamba yang jahat. Ayat berikutnya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Kalau kita tidak mengampuni seperti dalam perumpamaan ini, kita punya kesalahan yang begitu besar, tetapi Tuhan mengampuni kita. Dan orang-orang mungkin yang berhubungan dengan kita, mungkin suami, istri kita, bikin kesalahan kecil saja dan kita tidak mengampuni. Maka Tuhan katakan, Dia akan berbuat yang sama buat saya dan saudara. So kita mengerti akan kasih karunia Tuhan, grace-nya Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Pengampunan yang diterima oleh saya dan saudara memampukan kita seharusnya untuk mengampuni orang lain. Karena kita sudah dibayar lunas. Seluruh pelanggaran saya dan saudara dibayar lunas. Di sini saya belajar di sini. Rasa mungkin sakit saya ketika dulu kayak orang. Ya jujur ada rasa gak nyaman tentu. Berarti sudah ditebus lunas sama Tuhan. Amin. Kita gak bisa bilang bahwa ini sesuatu gak adil. Karena ketidakadilan yang kita terima sudah ditebus sama Tuhan. Amin. Mari kita mengampuni. Karena apa? Karena kita sudah diampuni. Orang yang tidak mengampuni karena lupa bahwa dulu punya kesalahan banyak, punya pelanggaran besar, dan sekarang hidupnya diampuni Tuhan, dijadikan ciptaan yang baru, kemudian kita lupa mengampuni orang yang salah pada saya dan saudara. Yang pertama tadi, kenapa kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu terkasih saudara-saudaraku? Karena kita lupa Tuhan Yesus sudah sayang kita di atas kayu salib. Semua sudah selesai. Tuhan mengampuni saya dan saudara. Yang kedua, mengapa kita tidak bisa mengampuni? Susah banget mengampuni. Gak bisa. Kalau yang gini gue gak akan ampuni. Mengapa kita tidak bisa mengampuni? Jawabannya jelas. Karena kita tidak mau dirugikan. Kita gak mau rugi. Biasanya orang yang melukai kita atau lakukan kesalahan itu merugikan kita pasti. Baik perasaan kita. Mungkin secara materi kita juga dirugikan. Saya mau memberikan beberapa kesaksian yang biar ini bagi kemuliaan Tuhan. Tahun lalu ketika saya, Joyce dan teman saya lagi keluar dari sebuah mall. Perlahan-lahan karena lagi macet. Saya naik mobil, pelan banget karena itu lagi macet. Jadi pelan dikit-dikit. Tiba-tiba ada taksi dari belakang. Kalau gak salah saya pernah cerita. Nabrak. Pas brek. Jujur. Sebagai manusia langsung, ingat karena mobil saya itu asuransinya gak diperpanjang. Jadi pas asuransi habis, jadi ingat tuh langsung,
Sinaps-sinaps di otaknya langsung nyambung. Wah, belum asuransi. Wah, keluar duit. Penyok gitu ya. Terus saya turun, saya lihat ke belakang. Kasih Tuhan memampukan kita yang pertama adalah saling mengasihi. Saya nggak marah. Saya tanya gitu. Saya bukannya nggak protes, saya protes tapi dengan nada yang tenang. Pak, kok bisa, kan lagi macet. Iya, maaf saya kepencet tadi, gasnya keinjek. Oh, saya lihat. Saya masih lihat bapaknya langsung. Tapi ini nggak apa-apa nih, saya pakai apa tuh namanya itu ya, kok di ponsel. Dia langsung ke mobil ambil. Ini nggak apa-apa nih. Saya memberikan kesempatan kepada bapak itu menunjukkan itu tidak apa-apa dan juga memberikan kesempatan sama saya untuk tenang pada diri saya sendiri. Oke, tenang. Tapi pasti, waduh, coba gini. Ternyata bekas baret, tidak penyok sih, baret gitu ya, cukup besar, tetap masih ada. Saya pegang. Saya tahu, saya tuh nggak pernah bisa untuk kalau ada orang yang maaf ya mungkin secara tingkat ekonomi di bawah kita gitu, saya nggak bisa untuk menuntut balik gitu. Saya pernah nyerempet orang, saya langsung dimarahin, saya diminta bayar, saya cuma ya saya minta maaf. Kamu gimana? Saya yang salah waktu itu. Tapi ketika bapak bertaksi itu, Dek maaf dek, dia tahu udah nggak bisa hilang. Oke pak, nggak apa-apa, hati-hati aja. Joy sama temennya udah ngeliat dari belakang, gimana nih? Akhir ceritanya gitu ya. Saya tetap tenang, saya masuk. Gak apa-apa pak, udah pak, gak apa-apa. Terus saya masuk, gimana? Mas Adon gimana Mas Adon? Mau beli penyok, bayar tiket. Terus gimana? Teman saya gak tahu, asuransi ada kan? Gak ada. Kenapa kita tidak mau mengampuni? Kenapa kita bisa marah sama orang yang membuat sesuatu yang merugikan kita? Karena kita gak sadar, di atas kayu salib, kerugian kita juga ditebus sama Tuhan. Kegagalan kita. Kita mau dosa kita ditebus. Tapi kita gak sadar kerugian-kerugian di masa depan dalam kehidupan saya dan saudara itu sudah ditebus sama Tuhan. Pikirkanlah bahwa kejadian itu untuk membentuk supir taksi tadi dan juga mungkin saya lebih hati-hati juga. Tapi saya belajar, saya rugi untuk memperbaiki mobil itu. Tetapi saya tidak merasa dirugikan. Karena maaf, uang bisa kita cari, betul? Tetapi maaf, Pak supir taksi tadi damai sejahteranya, kenyamanannya, hidupnya ke depan. Mungkin kalau saya minta ganti, paling tidak mungkin ke bengkel yang biasa saja, nggak usah mahal-mahal. Tetap buat seorang driver taxi driver itu cukup nominal yang cukup. Menjelang 17 Maret, menjelang saya usia 50 tahun di tahun ini, saya cerita lagi yang lain ya. Saya potong rambut di sebuah mall, Plaza Senayan. Jadi kalau udah dengar Plaza Senayan tuh mall oke ya teman-teman ya. Jadi kalau ada salon di situ pasti salonnya oke juga kan, gitu. Oke, saya waktu itu sama Joyce dan sahabat saya Pierre Roland. Terus, boleh nggak gue potong rambut, lu berdua jalan dulu deh gitu, kemana gitu. Akhirnya Joyce nemenin Pierre Roland mencari oleh-oleh buat anaknya. Lalu saya ke salon, saya bilang sama Joyce, 30 menit paling 40 menit. Biasa saya itu ke barber ya, yang harganya jauh lebih berbeda ya, lebih tidak semahal di salon. Tetapi karena itu saya mau 50 tahun, kata Joyce, udahlah nggak apa-apa, kamu spend uang sedikit supaya rambutnya lebih keren waktu itu. Gitu ya. Saya tuh orangnya hemat ya, hemat sedikit-sedikit pelit gitu ya. Nggak mau kalau biasa kan 75.000, itu di situ berapa? Di situ 400-an katanya. Gak apa-apa Joyce, gak apa-apa, udah. Oke, senang saya ya. Wah dicuci gitu ya. Kalau di barber saya kan gak pernah mau dicuci gitu. Di situ udah enak banget dipijit. Terus saya udah tanya sama orang yang sebelumnya kepada petugas. Boleh dipilihkan yang gunting saya tuh yang biasa, gunting cowok. Karena saya tuh simple kok, cuma mau ditipisin samping kiri kanan. Nah waktu itu saya ada garis nih, Bro Calvin, ada garis 1. Sama di garis 1 kepada resepsionisnya. Oh iya itu udah biasa, ada. Dipilihin 1 orang, oke. Saya orangnya detail, kembali mengatakan, Kak
Saya panggil kak, kak saya mau ditipisin aja nanti gradasi ke atas. Atasnya gak usah diapa-apain. Atasnya gak diapa-apain loh. Tapi tolong ini digaris. Ikutin ada contohnya. Oh iya oke. Apa yang terjadi sudah yang terkasih? Dia sambil ngobrol. Kayaknya kenal deh. Kayak saya kenal nih. Mas Adon ya gitu. Oh iya. Gimana coba kalau dia tahu siapa kita, lalu saya semakin lebih ramah kan? Lebih ramah. Tiba-tiba ketika lebih ramah, seret. Ketika dia mulai menggaris, saya merasa sesuatu yang tidak biasa. Karena saya biasa itu di barber, jadi terus dia masih terus. Sampai saya masih diem, lalu dia sudah mulai tahu kayak dia bikin kesalahan. Lalu waktu saya lihat, biasa garis itu hanya 1 mili sampai 2 mili paling besar. Saya nggak pernah ukur, tapi namanya cuma garis kan supaya keren gitu ya. Ini sampai 1 senti Bapak Ibu terkasih. Saya mau ulang tahun dan waktu itu Tuhan berikan kesempatan pelayanan ke Singapura waktu itu. Sebelum saya terbang jadi. Saya cuma lihat, kak kok begini? Tahu responnya gimana? Gak apa-apa. Orangnya gitu. Gak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Asik ya. Asik banget ya. Tadi waktu taksi saya ingat gak ada asuransi, gak ada segala macam. Saya langsung ingat. Pelayanan di Singapura. Ada di depan. Mau ulang tahun. Istri saya tadi memberikan hadiah, udah potong rambut saya yang enak, yang mahal, gak apa-apa. Dan itu 1 senti. Kelihatan, saya maaf, seperti saya bukan seorang educator, tapi lebih tepat sebagai seorang pelawak. Puji Tuhan saya masih bawa topi waktu itu, kayak brother bawa topi. Mau dicuci? Gak usah. Karena gini, daripada saya di situ nanti saya terpicu untuk marah, saya gak apa-apa, gak usah. Maaf ya, iya gak apa-apa. Saya ngomong gitu, seperti itu gak apa-apa. Tergoda, gak usah kasih tips. No, berikan tips. Saya kasih tips, saya bayar. Pas bayar kaget, oh bener kata Joyce nih. Ini bisa 6 kali di barber nih, oke. Langsung saya pakai topi, saya samperin sama Joyce sama Pierre. Gimana rambutnya? Kok lu pakai topi sih? Gak apa-apa. Terus Pierre tuh kan suka iseng sama saya. Kok jadi botak bro? Gak kelihatan karena kan ditipisin belakang sama samping kan, terus pakai topi kan. Gak apa-apa. Terus Joyce, Pierre lagi pilih-pilih, saya bilang, saya panggilnya Bi, bencana terjadi. Terus kenapa? Saya buka, itu Joyce sudah mau nangis. Joyce-nya mau nangis lihat saya yang saya alami. Tapi saya ingat, kamu gimana tadi? Kalau aku jadi kamu saya udah. Seperti itu Joyce biasanya gitu kalau ada sesuatu. Enggak, aku gak marah. Aku tetap kasih tips, aku gak marah. Kamu bener? Iya gak marah, cuma jangan bilang Pierre ya. Jadi Pierre itu baru tahu pas ketika pulang di Makau, saya mengalami sesuatu itu. Saya dirugikan, tetapi percayalah. Enggak dirugikan. Itu membentuk saya, bisa gak saling mengampuni? Bisa gak mengampuni? Joyce tanya, kok kamu mudah mengampuni? Satu kali lagi saya cerita. Kemarin kami ada sekolah. Saya dimarahi sama 2 orang tua. Dimarahi. Saya bilang sama Joyce sama Ratna, masih ya, usia saya 50 tahun masih dimarahin sama orang tua. Partner bisnis kami, maaf ya Mas Adon, kesalahan itu bukan kesalahan kami. Bagian administrasi melakukan kesalahan menginput 1 angka nominal dalam sebuah agreement, sehingga 2 orang tua itu marah dan 1 orang tua resign dari kami. Dan sebelumnya udah marah sama saya, nyebut saya kalian. Saya mohon maaf, bagaimanapun saya bertanggung jawab ini kesalahan saya. Dan ketika kami berdiskusi meeting dengan karyawan kami, kalau Joey sama partner Basi udah negur jujur. Tapi saya WA ke Miss Ratna, ke sahabat saya yang berbisnis. Kita ada WA-nya, saya masih ingat. Kita harus mengampuni Miss Christine. Mungkin Miss Christine pertama gak teliti,
Atau kedua, dia gak tahu apa yang dia lakukan. Karena ketika kami meeting, dia tidak merasa bersalah. Dia hanya minta maaf, oh maaf ada itu typo. Typonya beda jauh gitu ya. 7 jadi 8. 0 jadi 6. Jadi orang tua yang terima pasti marah. Jadi waktu saya dimarahin saya tahu gak nyaman buat orang tua. Tapi saya minta sama Joyce sama Miss Ratna, please gak usah marah. Gak apa-apa. Kita dirugikan. Cari murid sekarang susah, tiba-tiba beng gitu ya. Dalam hitungan udah dimarahin, bukannya udah minta maaf, saya berdoa gini, Tuhan, udah berdoa tuh. Tuhan, kok bekerja Tuhan? Oke, Mr. Adon, saya terima maafnya, ya jangan diulangi lagi bla 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 bla. Kami tetap anaknya di sini. Maunya gitu dong ya teman-teman ya. Tapi tetap saya akan mengajukan surat pengunduran diri karena saya rasa ini gak bisa ditolerir gitu. Kita dirugikan, tetapi percayalah apa kerugian yang kita alami gak sebanding dampak kalau kita gak mengampuni. Dampak kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Di atas kayu salib Tuhan sudah menebus semuanya. Uang bisa kita cari, murid bisa kita cari. Percaya gak Tuhan bisa bekerja? Roma 8 ayat 28. Kalau saya marah kemudian kita memberikan satu hukuman yang berat kepada karyawan kami. Kita gak percaya rencana Tuhan. Rencana Tuhan tuh bukan untuk yang hal yang enak-enak saja kok. Untuk contoh saya masih mengalami menjalani treatment seumur hidup untuk tulang saya. Saya imani itu bagian dari Tuhan betul-betul bekerja segala hal. Termasuk ketika staf kami melakukan kesalahan dan kalau keluar saya nggak diomelin mungkin saya nggak berasa gitu ya. Saya cuma dapat cerita dari Joyce, oh satu anak resign. Oh gitu kenapa? Mungkin saya nggak berasa. Tetapi itu saya sudah menjembatani 2 kali bersama dengan saya pribadi, saya telepon. Saya tetap dimarah-marahin. Yang ketiga tuh meeting bersama dengan Joyce dan Ratna, teman saya. Rekan bisnis saya di sekolah. Tetap kita dimarahin. Kita tidak mau dirugikan sehingga kita tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan di atas kayu salib dirugikan karena saya dan saudara. Dan dia tetap menebus saya dan saudara. Yang terakhir, kita tidak mau mengampuni karena kita sombong. Maafkan saya. Karena kita sombong. Karena kita sombong. Siapa dia bikin itu sama saya? Gak tahu siapa gue. Karena kita sombong. Percayalah, kalau kita tahu bagaimana Tuhan merendahkan dirinya. Dalam bahasa Inggris itu bagus loh. Menjadi serupa dengan seorang hamba taat sampai mati di kayu salib. Made himself of no reputation. Kita semua punya dan ingin membangun reputasi yang baik. Dalam sosial media kita menampilkan diri kita sama orang lain. Mungkin gak lewat sosial media tapi bertemu langsung. Kita selalu memberikan yang terbaik. Maaf, saya kadang-kadang sepedaan sama Bro Calvin, thank you menjadi sahabat bersepeda saya. Ini ya sejujurnya saya pakai gel segala macam. Tapi kalau sepedahan kan jadi ceper gitu ya. Itu saya selalu bawa topi. Jadi habis sepedaan sama Bro Calvin mau ngopi, helmnya dibuka, saya ganti topi. Karena saya pengen terlihat keren di depan Bro Calvin. Nangkep di sini. Tapi Tuhan Yesus waktu memikirkan saya dan saudara, waktu mengampuni kita, reputasi udah gak dipikirin lagi. Titik terendah 0. Nah kita gak bisa mengampuni karena keangkuhan, kesombongan kita. Kita gak mau meneladani Tuhan Yesus. Makanya saya heran, maaf, kalau lagi duduk makan sama, saya sebut lagi hamba-hamba Tuhan. Gak ada, saya tetap fine-fine sama hamba Tuhan. Tapi seorang hamba Tuhan makan bersama, tiba-tiba ada pelayan yang gak sesuai melayani mereka. Marah di situ, saya kaget. Kenapa ini? Gitu. Minta keju itu keju yang mahal gitu, yang dari Belanda, yang saya gak ngerti ya itu disimpan berapa lama. Tetapi yang datang keju Kraft. Karena mungkin bukan keju Kraft, keju yang lain gitu ya. Keju yang diharapkan tuh habis. Bisa marah loh. Dan marahnya tuh kayak pramusa itu kayak salah banget. Tuh saya langsung kasihan. Kemudian teman saya ada pesan minuman. Minumannya itu apa sih namanya, sparkling sama enggak ya Cici ya.
Jadi ada yang pakai spanking, ada yang enggak. Itu bisa marah. Coba, kalau yang bawakan kita, si Cencen bawakan minum saya, terus salah, saya berani marah-marah gitu. Nangkep nggak maksud saya? Atau maaf Pak Jokowi, kita diundang ke istana, terus kita keasinan, marah-marah kita. Tapi keasinan, ih sanu air kawin ya. Kalau kita di restoran begitu ya, marah-marah. Karena apa? Karena kita sombong, maaf saudara yang terkasih. Tapi di hadapan orang yang lebih tinggi level dari kita, kita, ini enak, enak. Itu Adam dan minuman, iya Cik, ini bener Cik. Padahal saya mungkin minta minuman apa gitu. Karena kita tahu dengan siapa kita berhadapan. Tapi dengan orang-orang yang mungkin di bawah kita sombong. Dan kita tidak mengampuni. Tapi Yesus tadi, Pak Jenny katakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tadi pagi saya ngobrol, Jus, gue tahu deh kenapa. Kenapa Tuhan itu memberikan kekuatan kuasa pada saya untuk bisa mengampuni dengan mudah. Saya ingat kata-kata ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan. Gampangnya gini Joyce, itu tadi pagi, subuh-subuh saya sharing. Kalau ada yang salah sama kita, anggap aja. Ini pertama caranya untuk memagari kita supaya kita bisa mengampuni dengan cepat. Anggap aja dia anak kecil, dia gak tahu apa-apa. Kalau di preschool coba ada anak-anak tiba-tiba apa pecah, ini rusak, emang kita marah? Enggak, minta ganti orang tuanya pun tidak, karena anak-anak. Jadi anggap aja, kalau ada yang salah sama kita, dia gak tahu apa yang dia lakukan, benar-benar seperti kata Tuhan Yesus. Maka kita gak marah, kita gak emosi, kita mengampuni. Namun Tuhan itu katakan, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah apa-apa. Maka kalau kita gak bisa mengampuni, itu cuma satu, karena kita itu di luar Tuhan. Padahal kekristenan itu adalah kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Amin. Christ in us, Christ in you. Yang memampukan kita. Jadi gak ada penjelasan waktu Joyce, kok lu gampang mengampuni, lu sumbunya panjang. Itu penjelasan dari Joyce seperti itu. Tapi saya percaya dan hari ini Roh Kudus, kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Karena ada kuasa Kristus dalam hidup saya dan saudara. Christ in you yang memampukan kita mengampuni tanpa kita terluka. Mengampuni tanpa kita merasakan kerugian. Mengampuni orang lain, istri, suami, anak-anak kita. Tanpa kita, lu gak liat gue. Karena kita tahu Yesus sudah tanpa reputasi merendahkan diri untuk saya dan saudara. Amin. Dan cara yang paling mudah untuk kita mengampuni. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Ini cara Tuhan mengampuni kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, dosa-dosa sudah berlalu nih. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi waktu kita salah sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, kita minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan akan kesalahan kita. Tahu gak jawaban Tuhan apa? Dosa yang mana ya? Saya udah lupa. Kapan bikinnya? Karena bagi Tuhan, ketika kita menghadap sama Tuhan, mengakui dosa kita ada ciptaan baru. Amin. Yang lama gak diingat sama Tuhan. Lupa Tuhan. Hal yang sama harusnya. Kalau kita mau cepat mengampuni, itu yang dibutuhkan oleh dunia. Kita mendisplay bahwa waktu kita mengampuni orang, itu terlihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Waktu kita mengampuni dengan cepat. Karena apa? Kita lupa kesalahan orang itu apa. Mungkin ini beberapa bagi kita gak mudah. Tetapi seperti inilah cara kita mengampuni orang lain. Saya akan tutup dengan ini. Apakah kata Frangipane, apakah Anda ingin melihat Tuhan menghancurkan penjara rohani dalam hidup Anda? Area di mana Anda merasa terjebak, terperangkap. Maka ampunilah mereka yang menjebloskanmu ke sana.
Karena sesungguhnya tembok pemenjaraanmu terbuat dari kemarahanmu sendiri dan sikap tidak mau mengampuni orang lain. Penjara itu dibuat oleh kita sendiri karena kita tidak mau mengampuni. Amin. Dari sikap saling mengampuni, pengampunan yang tidak pernah habis, akan ada kesepakatan. Dan dua orang sepakat, suami dan istri, rekan bisnis, teman-teman pelayanan, rekan-rekan pelayanan. Apa saja yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya rindu pada pagi hari ini. Saya percaya banyak suami istri. Saya rindu Bro Calvin boleh mendoakan suami istri. Mendoakan setiap kita anak-anak. Supaya ada pemulihan terjadi pada hari ini. Pengampunan tidak pernah habis. Saya serahkan sama Calvin. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saat kalau engkau dengar firman Tuhan pagi hari ini dan Roh Kudus bicara di hatimu, jangan keraskan hatimu. Aku mau kasih tau begini, bahwa engkau berdaya untuk melakukan firman. Engkau punya kemampuan, engkau punya keberdayaan untuk mengerjakan firman. So pagi hari ini kalau keadaan telah menyampaikan sesuatu yang saya mempercayai bahwa sungguh hati Tuhan untuk jemaat Tuhan pagi hari ini, untuk saudara dan saya boleh menjadi umat yang meletakkan kesombongan kita. Umat yang menyadari bahwa kita diampuni sepenuhnya. Kita yang menerima kasih yang walaupun kasih yang agapau. Saudara dan saya tidak layak menerima pengampunan. Tapi Kristus menurunkan reputasinya. Untuk saudara dan saya akhirnya menerima keselamatan. Pagi hari ini saya tidak tahu saudara sedang alami apa. Kalau saudara ada perselisihan dan Roh Kudus bicara kuat pada saudara pagi hari ini, pulang dari tempat ini ambil sebuah tindakan. Telepon, WA seseorang yang mungkin saudara ada berselisih dengannya. Nah, saya percaya itu adalah hadiah yang saudara lakukan untuk diri saudara sendiri. Itu adalah sesuatu yang akan membebaskan saudara. Saya melakukan, saya berselisih dengan banyak orang. Tapi waktu saya mengampuni, itu membebaskan saya. So pagi hari ini, kalau ada suami istri tempat ini, saya mau ajak setiap kita boleh bergandengan tangan, boleh saling memeluk. Saya tahu dalam perjalanan pernikahan tidak mudah.
Ada sebuah quotes ngomong bahwa marriage is for losers. Pernikahan adalah untuk orang-orang yang bisa memaafkan. So bergandengan tangan dan boleh berdoa di dalam hati saudara. Kalau ada perselisihan mungkin di antara suami istri juga saudara pulang bisa bereskan. Percayalah saudara punya keberdayaan untuk melakukannya. So Bapa, pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap hati kami. Baik suami istri yang sedang bergandengan tangan ini Tuhan. Atau setiap pribadi yang mungkin belum menikah. Engkau mengerti setiap hati kami. Engkau tahu setiap hati kami. Tapi pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh mentaati firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya keberdayaannya Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. So pastikan hari ini Tuhan kami mau ambil sebuah tindakan untuk kami boleh mengampuni sesama kami di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu untuk kami lakukan itu akan membebaskan kami. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hanya kehadiran-Mu lah yang memampukan kami. Untuk kami boleh menjadi terang di dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan di dalam dan demi nama Yesus Kristus. And everybody say amen. Please be seated dan boleh kita kasih apresiasi yang hangat. Terima kasih Kak Adon.